Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai ke perkataan Syekh qala syekhuna. Ya, baik. Mungkin saya dulu yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala syekhuna Kas-Suyuti taba'an li ba'dil mutaakhirin annahu yu'fa an yasirin 'urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladhin wa min dukhani najasatin wa amma ala rijli dhubabin wa in ru'ya wa ma ala manfadhi ghairi adamiyyin mimma kharaja minhu wa dharqi tayrin wa ma ala famihi wa rawfi ma nash'uhu minal ma'i aw baina awraqi syajarin narjil allati tustaru bihal buyutu 'anil matari haitsu ya'suru sawnul ma'i anhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh mengatakan qala syekhuna, telah berkata guru kami, ya, ketika Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mengatakan qala syekhuna, berkata syekh kami, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Zainuddin Al-Malibari ini ya merupakan murid langsung dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ini ya Al-Makki ini merupakan pendapat yang dirojihkan, yang diambil oleh orang-orang Yaman, ya, orang-orang apa namanya, Yaman dan sekitarnya, gitu ya, Yaman dan sekitarnya. Sedangkan Mesir dan sekitarnya itu mengambil pendapat Imam Romli. Ya, jadi ketika ada dua pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka kita boleh memilih salah satunya. Tidak ada yang paling rojih, gitu. Boleh kita mengambil pendapatnya Ibnu Hajar, boleh kita mengambil pendapatnya Imam Romli. Nanti kalau perbedaan pendapatnya antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang harus dikedepankan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Seperti itu. Lebih baik kalau misalkan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini sepakat. Nah, maka kesepakatan mereka lah yang lebih didahulukan. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Perbedaan di antara keduanya tidak bisa dirojihkan, ya. Walaupun orang Yaman dan sekitarnya itu lebih memilih pendapatnya Imam Ibnu Hajar, sedangkan orang Mesir dan sekitarnya lebih memilih pendapat Romli, ya. Tapi mazhab mutaakhirin ke sini, ya, itu dipersilakan untuk mengambil salah satunya. Jadi yang dimaksud qala syekhuna di sini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kas-Suyuti, begitu juga dengan Imam Suyuti. Nah, taba'an li ba'dil mutaakhirin, mereka mengikuti pendapat sebagian mutaakhirin. Apa pendapatnya? Annahu yu'fa an yasirin 'urfan, bahwasanya dimaafkan. Nah, ketika yu'fa artinya dimaafkan, berarti secara asal dia itu tetap najis, ya. Secara asal dia tetap najis, tapi dimaafkan. Nah, ini kita harus paham, ya. Jadi secara asal hukum asalnya dia tetap najis, ya, tapi dia dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Yu'fa an yasirin 'urfan, yaitu sesuatu yang sedikit secara urf, secara kebiasaan.
Apa yang sedikit ini dijelaskan min sya'rin, yaitu dari rambut ya, min sya'rin najisin, dari rambut yang najis. Nah, kita pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan rambut apa saja yang najis. Pertama, rambut hewan yang dari hewan yang tidak boleh dimakan, yang haram dimakan. Nah, rambut yang dari hewan yang tidak boleh dimakan, baik terlepas saat dia masih hidup atau ketika dia sudah menjadi bangkai, ya, jika dia bersumber dari hewan yang tidak boleh dimakan, maka rambutnya atau bulunya itu menjadi najis. Berbeda jika ini bersumber dari bulu atau rambutnya ini bersumber dari hewan yang boleh dimakan. Kalau dari hewan yang boleh dimakan, maka dibedakan. Apakah dia diambil saat dia hidup, masih hidup? Kalau diambil saat masih hidup, maka jatuhnya suci. Tapi kalau diambil ketika dia sudah mati, maka dibedakan juga. Matinya itu karena apa? Disembelihkah? Kalau disembelih, maka rambutnya atau bulunya itu dia suci. Tapi kalau dia tidak dalam matinya karena bukan disembelih, ya, maka rambut atau bulunya tersebut najis, ya. Rambut atau bulunya tersebut najis. Jadi itu ya, itu perinciannya rambut yang najis itu seperti apa. Min ghairi mughallaz. Tapi di sini ada pembatas. Yang dimaafkan itu adalah yang selain dari najis mughallaz. Mughallaz itu najis yang berat, najis yang berat. Najis yang berat itu ada dua ya kalau di mazhab Syafi'i. Yang pertama anjing dan babi atau turunannya. Turunannya gini. Misalkan anjing dan babi saling membuahi, ya, nikah gitu, misalkan kawin antara anjing dan babi, lalu melahirkan anak, maka anaknya itu juga najis, ya. Itu juga najis mughalladzah, najis yang berat. Atau misalkan anjing, seandainya ya, anjing membuahi kambing. Kambing kan suci, ya. Kambing itu suci dan halal. Nah, ketika membuahi kambing lalu lahirlah anak, maka anaknya itu tetap najis mughalladzah. Najis mughalladzah berarti najisnya najis berat gitu ya. Jadi kalau ibarahnya itu dari anjing atau babi atau matawallada minhum, apa yang lahir dari keduanya, Misalkan tadi walaupun membuahi hewan yang halal sekalipun, tapi tetap dihukumi najis mughalladzah. Karena idza ijtama'a al-halal wal haram quddimal haram. Jadi ghulibal haram. Jika bercampur antara halal dan haram, maka lebih dikedepankan yang haram. Seperti itu. Ya, jadi min ghairi mughalladzin. Jadi yang dimaafkan adalah rambut najis dari yang selain najis mughalladzah. Kalau najis mughalladzah hatta sedikit sekalipun itu tidak dimaafkan, ya, tidak dimaafkan. Maka di mazhab Syafi'i ketika misalkan kita megang anjing, ya, dan tangan kita dalam keadaan basah, walaupun misalkan kita misalkan kita tahu ada satu helai bulu anjing kita pegang dan kondisi tangan kita sedang basah, kita pegang, maka tangan kita menjadi najis. Najisnya najis mughalladzah, maka kita harus cuci dengan 7 kali cucian, salah satunya harus dicampur dengan tanah seperti itu, ya. Ini ada pertanyaan, apakah langsung dijawab atau langsung saja? Biasanya langsung. Oh, biasa langsung. Afan mau bertanya, hukum cairan atau basah yang ada pada hewan yang keluar dari tubuh hewan ghairu ma'kul seperti kodok atau sejenisnya, ini hukum cairannya apa, Ustaz? Ya, dibedakan ya, apakah bersumber dari perut atau bukan. Kalau sama seperti manusia aja, kalau misalkan ludah, ya, atau dahak itu tidak. Tapi kalau bersumber dari perut, ya, cairan yang bersumber dari perut, berarti dia juga najis, ya. Nah,
darah pun juga najis. Jadi apa namanya, cairannya ini sama seperti manusia. Jika cairan itu bersumber dari perut, ya, maka itu najis ya. Tapi kalau cairan itu seperti ludah atau dahak, ingus, itu insya Allah tidak najis ya. Makanya kan bekas air minum ya, bekas air minumnya kucing, kan kucing atau su'ru hayawanin tohir, bekas air minum hewan yang suci ini termasuk yang tidak boleh dimakan, kayak kucing. Tapi bukan apa namanya, najis secara zatnya ya, seperti tadi anjing dan babi atau turunannya. Kalau itu apa namanya, air liurnya pun juga najis gitu. Air liurnya pun juga najis. Tapi kalau hewan selain apa, anjing, babi atau keturunannya, maka itu air liurnya suci ya, dahaknya pun juga suci dan itunya juga suci ya. Kalau cairannya baru yang cairannya itu bersumber dari perut atau yang keluar dari 2 lubang ya, maka itu najis. Oke. Saya lanjut ya. Wa min dukhanin najasatin, dan juga dimaafkan apa namanya, asap bekas pembakaran benda najis. Misalkan ya, ada orang yang bakar atau misalkan kita lewat ya, ada kedai babi gitu kan, dan babi itu dibakar, dipanggang. Nah, kita lewat depan kedai itu ya. Ya mungkin kita lagi jalan-jalan kan ke tempat yang mayoritas non muslim. Jadi kan kita akan menemukan keadaan seperti itu ya. Kita lewat situ, nah apa namanya, ada asap tuh bekas pembakaran. Nah, asap bekas pembakarannya itu dijatuhi hukum najis ya, dihukumi najis, tapi dimaafkan dengan syarat, tapi ya, dengan syarat yang pertama, tidak ada basah ya, tidak terdapat basah. Kalau terdapat basah, kalau kita menemukan basah ketika ada apa namanya, asap gitu ya, terus kena misalkan ke tubuh kita, ternyata ada basahnya ya, nah itu basahnya itu jadi najis ya. Atau kita tidak melakukan sendiri ya. Kalau kita misalkan kita lagi bakar apa ya, sesuatu benda najis ya, kayak misalkan kotoran hewan kita bakar. Nah, ketika kita bakar, maka asapnya itu yang mengenai ke kita, maka itu jadi najis ya. Ya, kita jadi terkena najis seperti itu. Jadi 2 syarat itu tadi. Tidak ada tidak ada basah dan tidak ada apa namanya, dan tidak dilakukan sendiri. Jadi kalau kita tidak menemukan basah dan itu dilakukan oleh orang lain, maka insya Allah tidak najis, bukan tidak najis, dimaafkan najisnya, ya, dimaafkan. Wa min dukhani najasatin. Dan ini kita harus membedakan ya antara dukhon sama bukhor. Bukhor itu gas. Kalau dukhon itu apa namanya, asap yang tadi ya. Kalau asap itu bekas dari pembakaran. Tapi kalau gas yang tanpa pembakaran, tanpa proses pembakaran, maka itu tidak dihukumi najis ya. Jadi yang dimaksud dukhon di situ adalah asap yang bekas pembakaran. Ya. Kalau gas doang, ya misalkan kan ada ya misalkan pembangkit listrik karena dari tenaga apa namanya, gas kotoran manusia atau misalkan kotoran hewan ya gitu ya. Nah, gasnya itu kalau tidak melalui proses pembakaran, maka ketika mengenai tubuh kita, maka itu atau gasnya itu tidak dihukumi najis ya. Tidak dihukumi najis, tapi dihukumi suci. Sedangkan dukhon atau asap yang terjadi karena proses pembakaran ya, maka dihukumi najis. Tapi dimaafkan jika tadi 2 syarat. Yang pertama, tidak ada basah ketika mengenai kita, tidak ada ada basah. Yang kedua, atau tubuh kita
atau tubuh kita tidak ada basah lah, intinya gitu. Kalau misalkan tubuh kita basah ya, nah itu insya Allah tetap najis gitu ya, tetap najis. Yang kedua, syarat kedua itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan oleh orang lain. Nah, selanjutnya wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya, dan dimaafkan najis yang terdapat pada kaki lalat ya, pada kaki lalat. Wa in ru'ya, walaupun terlihat. Nah, wa in ru'ya, walaupun terlihat. Jadi misalkan lalat kan kita lihat dia nemplok di kotoran. Nah, kotoran. Nah, itu kan pasti kotoran itu dan kita lihat masih basah, otomatis kita yakin pasti itu najisnya itu ketransfer ke kakinya si lalat tersebut gitu. Tapi sama mata kita kan nggak kelihatan ya, Nah, sebenarnya di sini kalau di sini di madzhab Syafi'i ini dimaafkan najis yang tidak terlihat. Malayudrikuhu torfun. Najis yang tidak terlihat oleh kasat mata, maka itu dimaafkan. Setiap najis yang tidak terlihat oleh kasat mata, maka itu dimaafkan. Nah, tapi di sini ditambahkan ya, karena kalau yang tadi ya, pakai kaidah yang tadi, malayudrikuhu torfun itu dimaafkan, setiap yang tidak terlihat oleh kasat mata itu dimaafkan. Nah, tapi di sini diperjelas lagi, hatta walau terlihat oleh kasat mata tetap dimaafkan. Jadi misalkan mata kita punya kelebihan gitu ya, sampai bisa melihat pada kaki lalat tersebut ada najis, kita benar-benar lihat. Nah, sampai seperti itu tetap dimaafkan. Ya, wa in ru'ya, walaupun juga tapi tetap terlihat. Oke. Waalaikumsalam. Untuk dua syarat asap tidak dimaafkan kenajisan, apakah harus terpenuhi keduanya atau cukup ada salah satunya saja sudah membuat najisnya tidak dimaafkan? Kalau melihat ibarah dari hasyiah di sini ya, dia menggunakan wa. Wa itu berarti dan, berarti harus menggabungkan. Ya, berarti dua menggabungkan. Jadi di sini ibarahnya pakai waw ya, pakai waw. Kalau waw itu berarti dia harus menggabungkan. Jadi misalkan yang tadi syarat pertama, alatu jatrutu batun fil mahal, tidak ada basah di tempatnya. Kalau ada basah di tempat dan tidak dilakukan sendiri. Maka jika tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka tetap najis ya. Misalkan dia tidak dilakukan oleh sendiri, tapi ada najis di tubuhnya. Ya, ada najis di tubuh, ada basah di tubuhnya. Maka jadi najis seperti itu. Atau dia melakukan dengan sendiri walaupun tidak ada basah di dalam misalnya tubuhnya atau di mana gitu ya. Nah, itu juga jadi najis. Jadi di sini menggunakan redaksi waw yang artinya syarat tersebut harus terpenuhi dua-duanya. Kalau salah satunya tidak, maka tidak terpenuhi kemaafannya seperti itu. Oke, lanjut ya, insyaallah. Wa ma 'ala manfadhi ghairi adamiyyin mimma kharaja minhu. Dan juga apa yang ada di lubang manfad. Manfad itu tempat keluar ya, tempat keluar baik depan ataupun belakang. Wa ma 'ala manfadhi ghairi adamiyyin, selain manusia ya. Jadi apa yang ada pada tempat keluar selain manusia, mimma kharaja minhu, dari apa yang keluar darinya. Contoh gini, ada bak ya, biasanya kan kucing suka iseng gitu ya. Nah,
Kucing suka iseng nyebur lah dia, padahal kan dia nggak pernah cebok ya. Nah dia kan nggak pernah, ketika dia buang air kan nggak pernah cebok ya. Jadi kan kita yakin masih ada, atau kita yakin dia tuh habis buang air di sana gitu, habis BAB di sana, dan kita lihat, dan tiba-tiba cukup kucing itu ke nyebur gitu kan ke bak kita. Nah bak kita apakah dihukumi najis atau tidak? Nah tidak dihukumi najis dan dimaafkan. Najis ya najis. Najis tempat keluarnya kucing, tempat tempat keluar BAB-nya itu najis ya. Tapi airnya kita tidak hukumi najis karena dimaafkan ya. Karena dimaafkan. Nah, di sini disebutkan ghairi adamiyin, selain manusia. Maka kalau manusia maka tidak dimaafkan sama sekali ya. Maka tidak dimaafkan sama sekali. Makanya orang yang istijmar nih, orang yang istijmar kan tidak dengan air tapi dengan batu ya. Dengan batu. Nah, orang yang istijmar dengan batu atau dengan benda padat ya yang bisa mengambil benda najis yang ada ketika sehabis BAB atau BAK, maka itu tetap najis. Itu tetap najis ya, tempatnya tetap najis, tapi dibolehkan untuk sholat. Tempatnya tetap najis, tapi dibolehkan untuk sholat. Maka tidak boleh ketika dia nyebur, misalkan dia nyebur ke tempat air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut jadi najis, seperti itu. Atau nih, ketika ya tadi airnya jadi najis ya, airnya jadi najis. Karena kenapa? Karena dia hanya diperbolehkan untuk sholat. Ya, jadi istijmar itu bukan membersihkan najis, enggak. Dia hanya itu rukhsah untuk diperbolehkan sholat. Jadi tetap najisnya masih ada, najis masih ada. Maka ketika dia nyebur ke air yang kurang dari 2 kullah, maka otomatis airnya jadi najis, seperti itu. Nanti juga ada turunannya, misalkan sholat, megang orang yang istijmar. Megang orang istijmar. Orang yang cuma istijmar saja tanpa istinja ya. Sholatnya jadi batal. Karena dia telah memegang benda najis. Gitu. Nah itu banyak turunannya. Intinya tempat yang diistijmari itu belum suci sebenarnya. Belum suci. Cuma hanya dirukhsahkan boleh sholat. Ya, hanya dirukhsahkan boleh sholat. Maka ya karena rukhsah, karena kaidahnya gini, ar-rukhsatu la yutawassa'u fiha. Rukhsah itu tidak diperluas. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i ya. Ar-rukhsatu la yutawassa'u fiha. Rukhsah itu tidak diperluas. Ketika Rasulullah SAW merukhsahkan boleh orang untuk istijmar, kan yang asalnya azimahnya atau hukum asalnya itu kita harus dengan air ya, tapi dirukhsahkan boleh dengan batu gitu. Tapi di sini hanya dibatasi ya, nggak boleh diperluas. Jadi hanya diperbolehkan untuk sholat gitu. Apakah masih najis? Iya masih najis gitu ya, masih najis. Jadi itu kaidahnya ar-rukhsatu la yutawassa'u fiha. Baik. Nah, selanjutnya wadhar pitairin, dan kotoran burung ya. Kotoran burung ini dia juga dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Ini kita masih berbicara tentang najis-najis yang dimaafkan. Nah, ini salah satunya adalah kotoran burung ya. Wadhar pitairin. Tapi binisbati lil makani faqat. Nah, tapi ya di sini dikasih syarat hanya untuk tempatnya saja, ya. Dan gini loh, ada beberapa syarat. Misalkan ketika kan di masjid itu banyak ini ya, suka banyak burung dan suka suka mengotori masjid lah gitu ya, suka mengotori masjid. Nah,
Yang pertama, ya, yang pertama, kapan dimaafkan? Kapan dimaafkan? Pertama, kalau misalkan kotoran burungnya tersebut itu kering, itu yang pertama. Kalau basah nggak dimaafkan. Jadi nggak boleh tuh sholat, misalkan tuh banyak banget, ya, banyak banget kotorannya. Nah, banyak banget kotorannya, terus kita sengaja sholat di situ dan masih basah kotorannya, itu nggak boleh. Jadi syarat pertama, dia harus kering kotorannya. Terus yang kedua, apa namanya, tidak boleh menyengaja sholat di situ. Misalkan kita udah tahu nih, dan ada tempat lain yang bisa untuk sholat di tempat yang suci, yang suci, maka nggak boleh, ya, nggak boleh. Terus apa namanya, dan apa namanya, yang nggak boleh kena pas sholat itu mengenai tubuh yang dilakukan untuk sholat atau baju, ya, baju yang, jadi misalkan sejajar dengan dada kita tapi tidak menempel, kan, tidak menempel, itu sih nggak jadi masalah, ya, kalau ada najis di situ. Jadi yang jadi masalah itu kalau misalkan nempel dengan apa namanya, anggota sholat kita atau baju gitu, atau pakaian kita yang untuk sholat. Tapi kalau hanya sejajar, misalkan kita sujud, kan, sujud, nah kan dada kita nggak nempel tuh ke tanah, tapi sejajar pas di dada itu ada najis, itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa, walaupun makruh hukumnya. Gitu. Jadi syarat tadi, ya, kotoran burung itu hanya dimaafkan untuk tempatnya saja, tempat sholat, ya, tempat sholat. Dan itu dengan syarat yang pertama banyak, ya, tidak bisa ini, kita nggak bisa menghindari gitu, ya. Yang kedua udah kering dan nggak boleh basah. Kalau basah nggak dimaafkan, biasa sholat di tempat tersebut. Yang ketiga tidak boleh menyengaja sholat di situ. Ya, menyengaja sholat di situ. Maka baiknya nih ketika ada kayak gitu, ya, ada misalkan ada tahu tuh ada beberapa najis kayak gitu, kan, ya udah kita hindari, jangan sampai tubuh kita nih nempel ke najis tersebut, atau jangan sampai pakaian kita nempel ke situ. Itu yang dimaksud dengan mulakot, atau bersentuhan langsung, entah itu pakaian sholat kita atau tubuh sholat kita, gitu, ya. Kalau kita masih bisa hindari, insya Allah aman lah, ya, aman. Terus wama ala famihi, dan apa yang ada di mulutnya. Apa yang ada di mulutnya. Kalau misalkan ada najis, ya kalau nggak ada najis ya aman, gitu, ya. Kalau kita ragu, nah maka kemarin kan sudah dibahas. Jika kita ragu nih, ini dia ada najis atau enggak, gitu kan. Kayak misalkan burung pemakan bangkai, gitu kan, ada itu, ya, karnivora, ya. Nah itu kan pasti najis, ya. Bukan pasti najis, kemungkinan besar najis mulutnya, ya, kemungkinan besar najis. Cuma kalau kita ragu nih, ini burung pemakan bangkai, dia minum apa namanya, hinggap di ember yang di rumah kita dan itu isinya air, gitu. Jadi dia minum, gitu kan, dari situ. Nah kita masih ragu dia tuh mulutnya itu suci apa enggak nih. Nah kalau kita masih ragu, ya, kalau masih ragu, maka kita kembali ke hukum asal. Ya, walaupun kemungkinan besar di mulutnya masih ada najis. Selagi kita tidak yakin ada najis, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu suci, ya, kembali ke hukum asal. Karena kan itu namanya, kemarin kita sudah bahas, yaitu ta'arudul zahir wal asl. Jadi jika ada kemungkinan besar itu kontradiksi dengan hukum asal, maka yang kita dahulukan adalah hukum asal, ya. Baik. Wa ma'ala famihi, dan apa yang ada di mulutnya dari sesuatu yang najis, maka dimaafkan, ya, dimaafkan. Ini apa namanya, burung, ya, untuk burung walaupun ada najis di situ, insyaallah dimaafkan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum sholat jika baru, sebenarnya ini belum ke sholat, ya, tapi nggak apa-apa.
Bagaimana hukum sholat jika baru mengetahui ada najis di pakaian setelah sholat dalam madzhab Syafi'i? Dalam madzhab Syafi'i batal sholatnya. Diulang sholatnya. Karena kenapa? Karena kita sholat itu harus yakin bahwasanya pakaian, tempat, dan badan kita itu dalam keadaan suci, ya. Atau nggak harus yakin sih, tapi boleh dengan ghalabatul dzan atau kemungkinan besar. Tapi setelah kita sholat, ternyata kemungkinan kita salah, dzan kita salah, prasangka kita salah. Maka kaidahnya adalah la ibrata bi dzanni al-bayyin khata'uhu. Tidaklah dianggap dzan yang jelas salahnya. Tidaklah dianggap dzan atau prasangka yang jelas salahnya. Maka ini kan ini nih dzan kita tadi udah suci, tapi ternyata ini najis. Nah, tidak dianggap tuh, berarti kita harus mengulang lagi. Nah, tapi berbeda gini. Terkadang kan kita, ini ada kemungkinan nggak najisnya itu terjadi setelah sholat? Nah, kalau ada kemungkinan ini najis terjadi setelah sholat, maka kaidahnya ada kaidah lagi. Suatu kejadian itu disandarkan ila akrobi waktu, ke waktu yang paling dekat, Sekarang gini, misalkan kita habis sholat, dan kita setelah 10 menit dari sholat itu kita menemukan ada najis di pakaian kita. Nah, rentang waktu 10 menit itu memungkinkan nggak ada najis itu? Terjadi najis itu. Kalau masih memungkinkan, maka kita nisbatkan najis itu ke rentang 10 menit tadi. Nggak ke sholat. Atau nggak sebelum sholat. Nggak. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau masih ada memungkinkan waktu untuk dinisbatkan sesuatu yang lebih dekat tadi, maka kita nisbatkan ke sana. Ya. Tapi kalau benar-benar yakin, ini tuh tadi saya lihat sebelum sholat. Tapi saya lupa. Habis itu setelah sholat saya baru lihat, oh ini berarti saya yakin ini najisnya terjadi sebelum sholat tadi atau pas sholat. Kalau benar-benar yakin, tidak ada kemungkinan yang lain, maka itu jadi batal gitu ya sholatnya. Tapi kalau ada kemungkinan itu dinisbatkan ke sehabis sholat, ya maka itu dinisbatkan ke habis sholat, nggak bisa dinisbatkan ke sholat, pas sholat atau sebelum sholat tadi, ya. Insyaallah jelas ya. Ini dalam madzhab Syafi'i ya. Baik. Yang selanjutnya, warauthi ma nash'uhu minal ma. Dan kotoran hewan yang dia hewan yang tumbuh dari air. Tahu ya hewan yang tumbuh dari air, bukan ikan. Kayak model cacing gitu ya, saya kurang paham sih. Cuma hewan yang tumbuh dari air gitu lah. Lintah ya, betul, lintah. Yang mungkin semacam lintah gitu ya. Kalau di sini ini mungkin kali ya disebutin di hasyiahnya itu alak. Alak itu sesuatu yang nempel. Ya mungkin lintah, mungkin. Allah alam. Cuma mungkin yang sesuai yang tumbuh dari air, itulah ya. Nah, kotoran dia ya itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Nah, kalau ikan nanti insya Allah ada pembahasannya. Kotoran ikan ya. Kalau kotoran ikan ada pembahasannya. Itu nggak dimaafkan. Kalau kotoran ikan. Au baina awraqi syajarin narjil. Nah, atau di antara daun-daun pohon narjil. Apa narjil? Kelapa ya. Jauh sini itu. Narjil itu apa narjil? Ini bisa ini. Narjil
Astagfirullahaladzim. Oh ya, kelapa ya, betul ya? Kelapa, betul. Ya, jadi di antara dedaunan kelapa ya, pohon kelapa. Nah, itu kalau misalkan ada yang ada najisnya di situ ya, nggak tahu ini mungkin kebiasaan di Arab sana ya. Jadi kan pohon kelapa itu, dedaunan kelapa itu digunakan untuk apa namanya? Menutupi atap rumah gitu ya. Allati tustaru bihal buyut, yang mana digunakan untuk menutupi atap rumah anil mator ya, dari hujan. Nah, kalau ada najis di situ ya, dan sulit haitsu ya'suru saunul ma'i anhu, dan sulit menjaga air dari najisnya tersebut, maka itu dimaafkan. Jadi intinya gini. Nah, ini ada kaidah namanya umumul balwa. Nah, atau umumul ihtiraz, masyaqqatul ihtiraz, sulit untuk dihindari. Nah, kalau kita menemukan sesuatu najis dan itu sulit dihindari ya, maka insya Allah dimaafkan ya. Nah, salah satunya ini wa baina awraqi syajarin narjil, yang mana jika misalkan daun-daun pohon kelapa tadi kan digunakan untuk atap ya. Nah, biasanya ada entah najis apa gitu ya. Nah, itu sulit dihindari, air ketika kan suka bocor misalkan. Nah, kalau misalkan itu sulit dihindari dari situ, maka itu dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Ya, oke. Kita lanjut ya. Wa qala jam'un wa kadza ma tulqihi al-fi'ranu min ar-rawthi fi khiyadil akhliyati idza ammal ibtila'u bihi. Wa kadza ma tulqihi al-fi'ranu, bisa dibaca firanu, bisa dibaca fi'ran ya. Wa kadza ma tulqihi al-firanu. Nah, makanya kalau di qiraat ya, walaupun saya belum, mungkin nanti bisa ditanyakan ke ahli qiraat ya. Bisa dibaca al-mu'minun, bisa dibaca al-mu'minun. Al-mu'minun. Silakan ditanya ke ahli qiraat ya. Ada qiraat yang membaca dengan al-mu'minun. Maka di sini al-firan bisa juga dibaca al-fi'ran ya. Wa kadza ma tulqihi al-fi'ran min ar-rawthi fi hiyadil akhliyati idza ammal ibtila'u bihi. Dan begitu juga dimaafkan sesuatu yang dikeluarkan, matulki atau tulki itu artinya dilempar gitu ya. Apa yang dilempar atau dikeluarkan oleh tikus minar rauthi, dari kotoran, fi hiyadil akhliyah, dari apa, hiyad itu artinya apa namanya, genangan air al akhliyah. Akhliyah itu apa namanya, tempat untuk BAB ya, tempat untuk BAB atau BAK lah gitu. Idza ammal ibtila'u bihi, jika sulit untuk dihindari. Nah, jadi gitu ya, misalkan di kamar mandi gitu, sering ada kotoran tikus atau apa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan memang sulit dihindari dan airnya itu kurang dari 2 kulah ya, jika sulit dihindari maka insya Allah dimaafkan. Atau misalkan kan kotoran cicak misalkan ya, itu kan kalau misalkan di sebelum masjid ya, kalau misalkan lagi kondisi sekarang ini ya, kondisi di musim hujan kan suka banyak genangan-genangan gitu ya, dan itu suka ada kotoran-kotoran cicak gitu ya, kotoran cicak najis ya. Nah, jika sulit untuk dihindari maka insya Allah dimaafkan ya, insya Allah dimaafkan. Tapi tadi dengan syarat sulit untuk dihindari. Tapi kalau masih bisa dihindari ya maka tidak dimaafkan ya kalau mengenai tersebut. Tapi kalau sulit benar-benar mau ke kanan mau ke kiri ada aja gitu kan ya, ada aja, maka tidak boleh. Tapi kalau kita nggak yakin tadi kan di genangan-genangan tersebut kemungkinan besar ada
kotoran cicaknya. Tapi kita belum yakin 100% kita mengenai genangan tersebut. Kalau belum yakin, maka kembali ke hukum asal. Itu kaidahnya. Walaupun kemungkinan besar mengenai tersebut, ya. Itu harus kita pegang. Jika kemungkinan besar bertentangan dengan hukum asal, maka yang harus kita ambil adalah hukum asal. Wa yu'ayyiduhu bahtul Firozi, dan juga dikuatkan oleh penelitiannya Al-Firozi. Wa syartu dzalika kullih idza kana fil ma'i alla yughayyira. Wa syartu dzalika kullihi idza kana fil ma' alla yughayyira. Dan syaratnya, jika tadi ya, ketika ada kotoran, baik itu kotoran tikus atau kotoran cicak atau kotoran apapun yang sulit dihindari tersebut, ada di genangan air yang kurang dari 2 kula, syaratnya apa? Alla yughayyir, tidak merubah air tersebut. Nah, kalau merubah air tersebut, ya, maksudnya merubah secara sifatnya, ya, baik warnanya, baik rasanya, baik warna, rasa, atau baunya, ya, bau. Nah, 3 sifat tersebut jika ada salah satu yang berubah, maka tidak dimaafkan. Oke, seperti itu. Baik. Selanjutnya, wazabadu tohirun, dan zabat itu suci. Apa itu zabat? Zabat itu banyak tafsiran, ya. Ada 2 tafsiran, tapi kemungkinan besar ini yang dimaksud adalah musang. Sejenis kucing, ya, musang. Musang itu dihukumi suci. Sebagaimana kucing juga suci, ya. Kucing itu suci. Wazabadu tahirun wa yu'fa an qalili sya'rihi, dan dimaafkan. Yang dimaafkan apa? Qalili sya'rihi, rambut yang sedikit. Rambutnya musang tadi, ya. Rambutnya musang tadi itu dimaafkan jika sedikit. Katsalati, dicontohkan. Sedikit itu seberapa sih? Contohnya katsalati, contohnya 3 helai, ya. 3 helai. Kadza atlaquhu. Kan gini, ya. Kita tadi kan kemarin sudah membahas, jika tadi, ya, kita sudah singgung juga, rambut jika bersumber dari hewan yang haram dimakan, ya, maka najis, kan? Maka najis. Nah, karena musang ini juga haram dimakan, maka dia najis secara hukum asal, ya. Hukum asalnya najis. Tapi jika dimaafkan. Sebenarnya sih pengulangan aja sih, ya, pengulangan. Ya. Dia dimaafkan dan dicontohkan sedikitnya itu seberapa yang dimaafkan itu. Contohnya 3 helai, ya. Walam yubayyinu annal murada al-qalilu fil ma'khudhi lil istimal au fil ina'i al-ma'khudh bihi. Saya singkat saja, ya, ini, dan para ulama Syafi'iyah tidak memperjelas yang dimaksud itu sedikit itu yang dimaafkan apa? Yang dimaafkan apakah benda yang terkena tersebut, helai rambut tersebut, atau helai bulu-bulu tersebut, atau bejananya. Intinya itulah dari ibarat ini. Ini ada pertanyaan dulu, ya. Ustaz, apakah kasus mengambil hukum asal kesucian berlaku juga kalau misalkan kita melihat kotoran tikus di jalan? Di jalan orang lewat ke tempat wudhu dan ada ihtimal diinjak, tapi saat diteliti nggak ada bekas bau atau ya, seandainya masih ihtimal doang, ya, masih ihtimal, masih kemungkinan, belum yakin 100%, walaupun hatta ghalabatu dzon sekalipun, ya, walaupun 90% sekalipun, ya, maka kita kembali ke hukum asal, gitu. Jadi makanya kan kaidahnya juga bukan ta'arudu syak ma'al asal, enggak, ta'arudu zahir. Zahir itu kalau di usul fikih itu sesuatu yang punya kemungkinan rojih, ya, kemungkinan yang lebih
kuat. Nah, tapi itu nggak dianggap. Ya, yang dianggap itu hukum asal. Ya. Ya, jika masih ihtimal, masih kemungkinan, apalagi masih kemungkinan, ya belum sampai rojih sekalipun, nah itu apalagi. Dia bertanya lagi Ustaz, apakah orang yang baru mengetahui ada najis di pakaiannya saat sholat juga harus mengulang sholat? Apakah orang yang baru mengetahui ada najis di pakaiannya saat sholat juga harus mengulang sholatnya? Iya, membatalkan, gitu, harus dibatalin sholatnya. Ya, dibatalin sholatnya karena nggak sah. Jadi kan ketika dia ketemu di tengah, kecuali najisnya enggak ding ya, kalau dari awal najisnya itu ya maka batal sholatnya. Tapi kalau tiba-tiba ada najis nemplok gitu ya, nah kalau seandainya masih bisa kita lepas gitu langsung ya, maka insya Allah nggak batal. Ya tadi, jikalau najisnya itu dari awal ya, di mazhab Syafi'i itu seandainya masih bisa masih bisa dihindari saat sholat, masih bisa dilepas ya. Nah itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kalau najisnya basah, seandainya najisnya basah, otomatis kan nggak bisa kan, nggak bisa dihindari karena basah, pasti nempel ke najis, ke tempat ininya. Tapi kalau najisnya kering, nah itu ketika ada misalkan tai cicak gitu kan, nempel di atau apapun itulah najis kering gitu, najis kering, misalkan di sendal kita, seandainya masih bisa dilepas ya, maka insya Allah nggak batal sholatnya. Sebentar. Jadi kitab ini apa namanya? Minhajul Talibin itu, kalau masa pembahasannya. Jadi kalau masih bisa dihindari ya, bisa dilepas langsung, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, tidak memungkinkan untuk dilepas, ya, misalkan gini, kalau najisnya ada di baju, gitu kan, dan itu oke kering, atau nempel, udah nempel gitu kan, udah nempel, kita lepas bajunya, terbuka aurat kita, nah itu, atau kita melakukan gerak yang banyak, nah itu kan menjadi batal juga sholat kita, gitu ya. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak misalkan di sendal, gitu, kalau masih bisa dilepas langsung, ya, nah maka insya Allah tidak batal sholatnya. Ini seperti itu. Baik, lanjut ya. Atau ini sudah jam berapa? Oh, masih 10 menit lagi. Qala Syekhuna, berkata Syekh kami, itu Ibnu Hajar Al-Haytami, walladzi yattaji al-awwal. Yang dimaksud adalah, yang kecenderungan yang dimaksud adalah al-awwal, yaitu sesuatu yang menempel gitu. Jadi bukan bejana yang bukan yang dimaksud, bukan bejananya, tapi yang maksud adalah benda yang menempel bulu tersebut. Ya. Illa inkana jamidan, illa inkana jamidan. Kok illa? Kok di sini ada illanya ya? Kalau di saya tidak ada. Inkana jamidan. Kayaknya lebih tepat inkana jamidan. Jadi gini, kalau misalkan ada benda padat ya, jamidan itu benda padat. Jika benda tersebut yang kena bulu najis tersebut, bulu musang ya, itu benda padat. Kalau benda padat, maka benda padatnya tadi yang terkena bulunya ya, maka dimaafkan. Dimaafkan. Walaupun misalkan, tapi ini
Karena gini, kalau bulunya tersebut kering, terus benda padatnya itu kering juga ya, benda padatnya kering, maka sebenarnya nggak ada najis yang tertransfer, nggak ada. Tapi kalau salah satunya basah, nah ini memungkinkan gitu ya, memungkinkan untuk tertransfer najis tapi dimaafkan. Nah gitu. Mungkin maksudnya seperti itu ya, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi mungkin misalkan bulunya basah gitu ya, nempel ke benda padat tersebut kan jadi najis tuh, tapi ini dimaafkan ya, dimaafkan karena sedikit tadi bulunya, masih sedikit. Makanya agak bingung juga di sini kalau misalkan sama-sama kering ya, kalau sama-sama kering secara kaidah di mazhab Syafi'i itu tidak tertransfer ya najisnya. Li'anna al-ibrata fihi bimahallin najasati faqat, karena yang dianggap itu tempat najisnya ya, tempat najisnya. Fa in kathurat fi mahallin wahidin lam yu'fa anhu, jika banyak, nah tadi bulu-bulunya itu banyak ada di satu tempat, walaupun itu tempat tersebut benda padat ya, benda padat, lam yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan ya, maka tidak dimaafkan. Misalkan tadi ya, bulu-bulunya tadi banyak nih nempel ke benda padat, contoh misalkan apa, keju atau keju contohnya lah, keju ada bulu nempel ke situ. Nah, misalkan kejunya basah gitu. Kejunya basah, ketika nempel kalau banyak bulu-bulu yang nempel itu, maka itu tidak nempel banyak dalam satu tempat. Nah, itu maka tempat tersebut tidak dimaafkan. Tapi kalau yang nempel itu sedikit ya, dan keju itu dalam kondisi basah, nah maka itu dimaafkan ya, dimaafkan. Wa illa ufiya, dan jika tidak, maksudnya jika tidak banyak maka dimaafkan. Wa illa ufiya, dan jika tidak maka dimaafkan. Lalu bi khilafil ma'i, berbeda dengan benda cair. Contoh minyak. Contoh lagi apa? Minyak, benda cair. Kalau disebutkan ma'i itu benda cair selain air ya, benda cair selain air. Karena kalau air itu kan sudah ada pembahasannya, dia dibedakan antara dua kulah sama enggak dua kulah. Tapi kalau cairan itu tidak dibedakan dua kulah atau lebih atau kurang dari dua kulah. Nah, walaupun dua kulah sekalipun, kalau ada benda najis gitu ya, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, ketika benda najis walaupun sedikit kena benda cair tersebut, misalkan kena minyak, maka najislah benda cair tersebut. Semuanya jadi najis walaupun dua kulah ya, walaupun dua kulah. Bikhilafil ma'. Nah, ini berbeda dengan benda cair. Fa inna jami'ahu kasyai'il wahid. Karena seluruhnya itu seperti satu bagian. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika ada tikus yang jatuh ke samen ya. Samen itu semacam kayak margarin gitu ya. Ya semacam itulah. Nah, kalau misalkan samennya itu dia padat ya, fa'alquhu, maka buanglah tikus tersebut, wa ma haulahu, dan juga yang sekitarnya. Jika dia cair ya, maka maka buanglah semuanya ya. Oke. Baik, ada 3 menit lagi mungkin. Ini tapi satu ini lagi deh. Fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu wa illa falah. Jika rambutnya itu dikit ya, fa in qalla, jika dikit rambutnya, ufiya anhu, maka dimaafkan, wa illa falah. Dan jika tidak, yaitu jika banyak, maka
tidak dimaafkan. Oh, tapi berarti di sini fihi ini kembali ke ma'i ya. Fihi ini kembali ke ma'i. Jadi jika ada rambut najis jatuh ke benda cair ya, benda cair, jika dikit maka dimaafkan. Wa illa, dan jika tidak, dan jika banyak ya. Wa illa, dan jika tidak sedikit atau banyak, dan jika banyak maka tidak dimaafkan. Wala nadhara lil ma'khudhi hina idzin. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Tafadhal yang ingin. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin ada yang tanya, didiskusikan. Tafadhal. Jadi yang tadi terkait apa namanya? Sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi. Oh gitu ya. Ya tadi jadi memperjelas lagi yang tadi untuk masalah salat ya. Untuk masalah salat, kalau ada najis itu terjadi di tengah salat ya, jika masih bisa dihindari ya tanpa membuat batal salat kita, maka apa namanya? Tafadhol untuk dihindari tersebut. Misalkan kayak ada najis di sendal kita ya, di sendal kita, maka ketika kita masih bisa membersihkan langsung ya, sendal kan masih bisa dilempar ya, nah itu maka boleh gitu. Tapi seandainya najis tersebut kalau kita buang itu membuat gerakan yang sangat banyak, misalkan membuat gerakan 3 kali secara beruntun atau membuka aurat kita, maka itu jadi tetap batal gitu ya. Seperti itu mungkin. Atau juga jika najisnya najis basah ya. Kalau najisnya najis basah dan itu terkena ke badan kita, otomatis ini nggak bisa dihindari lagi karena kita harus mencucinya gitu. Kecuali najisnya najis kering ya. Najisnya najis kering masih bisa kita sentil gitu kan. Kalau ya, masih bisa dihindari lah. Tapi kalau najisnya najis basah, otomatis tangan kita juga keikutan najis gitu. Nah, nggak bisa dibersihin kecuali dengan air. Gitu. Jadi harus diperhatikan lagi, harus diperhatikan apakah ketika kita menghindari najis tersebut dapat menyebabkan sholat kita batal atau enggak. Yang kedua, najisnya basah atau kering. Kalau najisnya kering, it's okay, nggak ada masalah, karena nggak perlu air untuk menghindarinya. Tapi kalau najisnya basah atau tempat badan kita atau baju kita yang terkena najis tersebut basah juga, otomatis najisnya sudah ketransfer. Nah, ketika sudah ketransfer, itu nggak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Ya. Baik. Afwan Ustaz, nanya, jika kasus najis mengenai baju atau handuk, yang dimana basahnya itu handuk atau kainnya, jika diperas masih banyak air yang keluar dari perasan, apakah semua bagian baju basah itu ternajisi atau tetap hanya bagian tempat yang terkena najisnya? Najisnya itu saya belum paham nih. Jadi kalau najisnya mengenai baju atau handuk, najis basah kali ya, contohnya misalkan apa namanya, kencing misalkan ya. Jika karena kalau misalkan kalau yang diperas berarti kan najisnya itu ya masih banyak air yang keluar dari perasan, apakah semua bagian baju basah itu ternajisi atau tetap hanya bagian tempat yang terkena najisnya? Jadi awalnya bajunya basah ya? Apa Ustaz, Anda perjelas pertanyaan Ustaz ya? Apa? Oh iya. Misalnya Anda habis nyuci baju Ustaz nih, baru selesai diperas sekali itu peras tuh. Berarti kan masih airnya masih ngucur banyak tuh dari baju gitu kan. Tapi kena najis gitu. Nah, itu kan basahnya itu kan masih basah yang airnya itu masih bisa diperas gitu ya.
Nggak cuman basah yang kering dipegang tuh cuman basah gitu, airnya nggak ngucur gitu. Nah itu kasusnya apakah hukum najis itu menyebar ke seluruh handuk itu karena dia basah atau hanya yang kena hukum najis itu hanya tempat yang terkena najisnya itu? Ya dia kan soalnya masih Oh basah. iya iya. Oh iya iya. Hanya di hanya di tempat itunya saja. Hanya di tempat itunya saja. Nggak sampai ke apa namanya? Karena kan najisnya padat kan? Bukan najis cair kan? Pada tuh Ustaz. Ya. Jadi hanya di tempat itunya saja. Seperti itu. Kecuali najisnya apa namanya? Basah ya, najisnya basah juga, maka akan ke sana juga, akan merembet juga ke sana. Seperti itu. Ya. Mungkin cukup ya. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah atau apa ya, nanti bisa diingatkan. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Tapi ini ada satu pesan lagi. Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu. Naktafi bihadzal qadar wa al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.